kita sering banget kan ngomongin soal kasih. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa artinya benar-benar mengasihi? Ternyata, ini bukan cuma soal perasaan loh. Ini sebuah perintah. Sebuah perintah yang, wow, bisa mengubah status kita dari yang tadinya cuma hamba jadi sahabat. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas makna di balik perintah yang luar biasa ini. Nah, ini dia jantung dari pembahasan kita. Perhatiin deh, ini bukan saran, bukan juga pilihan. Ini perintah langsung. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Standarnya tinggi banget kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Apa sih sebetulnya arti dari standar kasih yang sehebat ini? Jadi ini bukan cuma soal, oke, jadilah orang baik gitu ya. Bukan sekedar aturan moral. Teks ini bilang kalau tujuan hidup kita, purpose kita itu sebetulnya adalah untuk hidup di dalam kasih Tuhan itu dan terus membagikannya ke orang lain. Ini adalah inti alasan kenapa kita ada di sini. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau kita disuruh mengasihi dengan standar setinggi itu, sumber kasihnya dari mana? Apa kita harus memproduksi sendiri rasa kasih ini? Nah, ternyata enggak gitu. Yuk kita telusuri dari mana alirannya berasal. Lihat deh polanya di sini, keren banget. Kasih itu ternyata bukan sesuatu yang kita ciptakan dari nol, justru kita ini penerimanya. Bayangin aja kayak sungai ya, alirannya itu dari bapak ke anak, terus dari anak ke kita. Tugas kita tuh simple, bukan bikin sungainya, tapi nyebur dan ikut alirannya, tinggal di dalam aliran itu. Nah, di sini nih yang seringkali bikin bingung. Ketaatan, dengar kata taat aja kadang-kadang rasanya kayak beban kan, kayak dikekang. Tapi, uniknya, teks ini justru bilang kalau ketaatan itu nyambungnya ke sukacita yang penuh. Jadi taat itu bukan penjara, tapi justru jalan tol menuju kebahagiaan yang sejati. Keren ya? Ngomong-ngomong soal perintah saling mengasihi ini, sebetulnya ini bukan ide yang benar-benar baru loh. Justru ini tuh kayak puncaknya. Rangkuman dari dua pilar paling utama yang jadi fondasi semuanya. Coba kita lihat koneksinya. Ada dua perintah terbesar kan? Pertama, mengasihi Tuhan. Itu arahnya vertikal, ke atas. Kedua, mengasihi sesama. Arahnya horizontal, ke samping. Nah, dua hal ini tuh kayak dua sisi koin yang gak bisa dipisahin. Jadi, perintah untuk saling mengasihi ini, yaitu wujud nyatanya. Praktiknya langsung dari dua hukum terbesar itu. Dan efek dari semua ini, wah, ini radikal banget. Dampaknya bukan cuma soal perilaku kita jadi lebih baik, bukan. Ini mengubah total identitas kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Dari yang tadinya jauh, jadi deket banget. Coba deh, bayangin perubahannya. Dari hamba jadi sahabat. Ini bukan cuma ganti panggilan ya. Ini kayak promosi jabatan yang levelnya langit dan bumi. Sebuah revolusi total tentang gimana kita seharusnya melihat diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Bedanya apa sih hamba sama sahabat? Jelas banget. Hamba itu, ya dia nurut aja. Disuruh A, ya kerjain A. Dia nggak tahu alasannya, kenapanya. Tapi sahabat, wah beda. Sahabat itu diajak masuk ke ruang rapat. Dikasih tahu rencananya, rahasianya, visinya. Dia jadi bagian dari misi besar itu. Nah, undangan inilah yang dikasih ke kita. Dan yang bikin lebih wow lagi, inisiatifnya bukan dari kita. Bukan kita yang melamar jadi sahabat, teksnya jelas banget bilang, bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang milih kamu. Jadi, persahabatan ini murni hadiah, undangan gratis yang dikasih ke kita. Oke, kita udah tahu nih kita diundang jadi sahabat. Keren banget kan? Pertanyaannya sekarang, terus gimana? Apa respon kita? Nah, disinilah kita dihadapkan pada persimpangan jalan. Cuma jadi pendengar aja atau jadi pelaku firman? Dan ini peringatannya keras loh. Dibilang, kalau kita cuma dengerin aja, tapi nggak ngelakuin apa-apa, itu sama aja kita lagi bohongin diri sendiri. Kita mungkin ngerasa, wah gue rohani banget nih. Tapi kalau nggak ada aksi nyata, nggak ada perubahan, itu semua cuma ilusi. Jadi pilihannya balik lagi ke kita. Mau jadi kayak orang yang ngaca, terus pas balik badan, langsung lupa mukanya kayak gimana. Cuma denger terus lupa. Atau kita mau jadi orang yang benar-benar bertindak dan akhirnya melihat hasilnya, melihat buahnya dalam hidup kita. Contoh paling tragis dari pendengar saja itu Yudas. Coba bayangin, dia dengerin semua ajaran Yesus setiap hari, sama persis kayak murid-murid lain. Tapi semua pengetahuan itu mental, nggak pernah nembus hatinya yang udah keras. Dia jadi contoh paling nyata dari seorang pendengar yang ujung-ujungnya malah jadi pengkhianat. Nah, sekarang bandingin sama orang-orang Niniwe, beda banget. Mereka cuma denger firman sekali doang, itu pun dari nabi yang tadinya malas-malasan. Tapi respon mereka langsung, total,
Gak pakai nanti-nanti, mereka langsung bertindak. Dan tindakan itu menyelamatkan satu kota penuh. Oke, setelah kita bahas semuanya, pertanyaannya sekarang bukan lagi soal teks kuno atau cerita orang dulu. Pertanyaannya sekarang buat kita, buat saya, buat kamu, di sini, hari ini. Yuk kita coba jawab beberapa pertanyaan jujur buat diri kita sendiri. Pertanyaan pertama, saya ini mau jadi apa? Cukup puas jadi pendengar pasif aja? Atau saya benar-benar pengen jadi pelaku firman? Orang yang hidupnya kelihatan beda karena apa yang dia percaya. Dan itu nyambung ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Soal hati. Hati saya ini masih lembut nggak ya? Masih gampang diajar nggak? Atau jangan-jangan tanpa sadar hati saya udah mulai keras? Dan terakhir, ini puncaknya, standar tertinggi dari persahabatan ilahi itu. Pertanyaannya adalah, apa kita siap mengasihi sampai titik rela berkorban? Sebagaimana dia udah lebih dulu berkorban buat kita. Pilihan untuk jadi sahabatnya itu ternyata menuntut segalanya dari kita. Terima kasih banyak udah menyimak kupasan kita kali ini.